أي سنة هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ismail Mude selaku pemangku mata kuliah Agama Islam 6, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja, pertemuan ceramah kali ini saya akan menyampaikan singkat tentang insecure atau perasaan minder dan kurang percaya diri. Mengapa saya memilih tema ini? Karena banyak dari kita, mungkin termasuk saya sendiri, pernah merasakan yang namanya insecure, merasa tidak cukup baik, tidak sehebat orang lain, dan selalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, tanpa kita sadari, perasaan ini bisa membuat kita lupa bahwa kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan istimewa. Insecure adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Dalam Islam, perasaan insecure termasuk salah satu hal yang tidak perlu dirasakan, karena dalam surat At-Tin telah tertulis bahwa Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ayat tersebut memperkuat alasan kita agar tidak perlu merasa insecure. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Intinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Di saat seseorang memiliki kekurangan, pasti ada kelebihan, dan kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, itu semua pasti akan ada di kita semuanya. Allah menciptakan setiap manusia dengan kelebihan masing-masing. Kita semua istimewa dengan cara kita masing-masing. Jangan bandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita, tapi bandingkanlah dirimu di hari ini dengan dirimu di hari kemarin. Apakah sudah lebih baik? Kita harus lihat, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang rupamu, tidak memandang rupamu. Kamu memiliki harta, memiliki ini, penampilan cantik, Allah tidak memandang. Tapi Allah hanya memandang satu, apa? Kelembutan dan keikhlasan hatinya. Jika hati dia bersih, hati dia tidak ada kotoran hati dia hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu orang tersebutlah yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi di antara orang-orang yang memiliki harta. Orang yang ganteng atau yang cantik tidak beribadah kepada Allah, hatinya tidak bersih, tidak bertutur kata baik, dan kotor hatinya. Lihatlah betapa mulianya ajaran Islam. Allah tidak menilai dari warna kulitmu, bentuk wajahmu, tinggi badanmu, atau bahkan status sosialmu. Yang dinilai adalah hatimu, keikhlasanmu, ketulusanmu, dan amalmu. Teman-teman sekalian, apa sih yang membuat kita merasa insecure? Kita gak cantik, gak ganteng, hidung gak mancung, pendek, jelek. Nyatanya yang membuat kita insecure adalah kita selalu menilai seseorang hanya dari sisinya saja, covernya saja. Tanpa sadar kita itu di hadapan Allah itu semua sama. Insecure juga bisa muncul karena kita lupa bersyukur. Padahal rasa syukur itu adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita bersyukur, kita akan sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah cukup, bahkan lebih dari cukup jika kita pandai melihatnya. Contohnya sederhana, ada yang tidak bisa melihat tapi dia tetap semangat untuk belajar, untuk meraih cita-citanya. Ada juga yang tidak bisa berjalan tapi tetap berprestasi. Mereka tidak insecure. Justru kita yang punya fisik lengkap malah minder dan mengeluh. Maka sungguh teman-teman sekalian, bersyukur adalah obat dari rasa insecure. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Jangan biarkan perasaan insecure menghalangi langkah kita untuk tumbuh dan berkembang. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri dan tetaplah bersyukur. Semoga setelah kajian ini selesai, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, teman-teman sekalian, keindahan seseorang bukan hanya dari fisiknya saja, tapi dari hati, amalnya, dan janganlah bertutur kata yang kurang baik. Maka jaga hatimu, bersihkan niatmu, dan teruslah melangkah dalam kebaikan. Segitu saja ceramah kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum